Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Zadul Ma'ad, itu bekal hari akhirat yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita masih dalam tentang petunjuk Nabi dalam berpuasa. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyegerakan, atau di sini disebutkan beliau menyuruh orang-orang untuk berpuasa dengan persaksian satu orang muslim. Adapun kalau untuk lebaran maka beliau memandang persaksian dua orang. Kalau untuk masuk Ramadan satu orang bersaksi maka diterima. Adapun kalau untuk lebaran maka dua orang saksi. Dan adalah petunjuk beliau atau teladan beliau jika ada dua orang yang bersaksi melihat hilal padahal waktu sudah lewat, ya sudah selebaran, baru ada laporan. Itu misalnya lebaran hari Senin, ternyata laporan masuk ketika hari Senin di waktu zuhur. Kemarin kami melihat hilal. Maka Nabi SAW menyuruh orang yang masih berpuasa untuk berbuka karena sekarang sudah lebaran. Dan kemudian Rasulullah SAW sholat idnya ditunda besok di waktu yang sama. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Datang laporan masuknya terlihat hilal Idul Fitri atau hilal Syawal. Laporan masuk kepada Nabi terlambat, yaitu setelah di siang hari. Maka sudah tidak sempat lagi untuk sholat Idul Fitri. Maka yang terjadi apa? Puasanya dibatalin karena bukan Ramadan lagi. Sholat idnya ditunda esok hari di waktu duha. Dan di antara teladan Nabi SAW adalah beliau menyegerakan berbuka dan menganjurkan untuk berbuka segera. Makanya kita ada istilah ta'jil. Ta'jil itu menyegerakan berbuka. Itu sunnah Nabi SAW. Dan beliau juga bersahur. Sahur adalah keberkahan, bukan masalah kuat atau tidak kuat. Kuat atau tidak kuat hendaknya bersahur. Wa yautsu 'ala sahur. Dan Rasulullah memotivasi untuk bersahur. Di antaranya sabda Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, sungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Wa yuakhiruhu. Dan Rasulullah menunda, mengakhirkan sahur. Wa yuraghibu fi ta'khirihi. Bahkan Rasulullah motivasi untuk diakhirkan. Itu menjelang adzan subuh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna Bilalan yu'adzinu bil lail. Ketahuilah Bilal radhiyallahu anhu kalau mengumandangkan adzan itu masih malam. Fakulu washrabu, makan teruskan minum kalian hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Jadi Bilal adzan pertama, makan dan minumlah kalian sampai mengumandangkan adzan muadzin yang kedua yaitu Ibnu Ummi Maktum. Jadi menunjukkan bahwasanya sebelum masih boleh sahur sampai menjelang apa? Menjelang adzan. Oleh karenanya jika ada pengumuman bahwasanya imsak seperti tanah air kita, biasanya imsak 10 menit sebelum adzan, maka masih boleh makan. Masih boleh makan, cuma kita berhati-hati 10 menit lagi sudah adzan subuh. Berarti imsak itu bukan tidak boleh makan. Kalau istilah kita ya. Istilah kita imsak 10 menit sebelum apa? Adzan. Maka masih boleh makan dan minum, tapi hati-hati sebentar lagi telah masuk fajar ya. Orang sekarang bukan berhenti pas imsak, bahkan sebelum imsak sudah berhenti. Jadi mereka terkadang berhenti 20 menit, setengah jam sebelum adzan subuh. Padahal masih boleh makan dan minum sampai adzan subuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minum kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam itu sampai terlihat fajar. Maka sunnahnya menyegerakan berbuka dan mengakhirkan apa? Sahur. Dan ini menyelisihi sebagian ahlul bidah. Seperti orang-orang ahlul kitab, kalau mereka berbuka sampai terlihat bintang-bintang. Orang ahlul kitab juga berpuasa. Bedanya mereka berbuka sampai gelap gulita baru mereka berbuka. Demikian juga sebagian orang Syiah, demikian juga mereka kalau berpuasa mereka tidak segera berbuka. Mereka menunggu sampai gelap. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu matahari terbenam, maka boleh langsung berbuka. Jangan tunda-tunda. Jadi kalau kita duduk sama istri di pinggir pantai, taruhlah pantai di mana? Parangtritis, Bali. Parangtritis. Kemudian lihat matahari tenggelam, maka segera berbuka. Tidak usah tunda-tunda. Meskipun orang belum azan.
Karena kalau matahari terbenam berarti sudah malam. Seluruh bulatnya hilang berarti sudah malam. Tidak usah tunggu-tunggu dulu, hati-hati. Siapa tahu mataharinya balik. Wah, kalau mataharinya balik hari kiamat. Jadi kalau matahari tenggelam buka, jangan tunda-tunda. Meskipun tidak terdengar apa adzan, karena sunnahnya bersegera dalam berbuka. Adapun bersahur, maka sunnahnya diakhirkan. Jangan makan sahur jam 2, jangan makan sahur jam 3. Beda kalau kita mungkin di Masjid Nabawi, Masjid Haram karena harus segera. Tapi selama belum adzan kita masih boleh minum. Selama belum adzan kita masih boleh minum. Oleh karenanya sunnahnya mengakhirkan apa? Sahur, menyegerakan berbuka. Kemudian juga di antara teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yahuddu ala al-fitr ala tamr fa illam yajid fa alal ma, adalah Rasulullah memotivasi orang untuk berbuka puasa dengan makan korma. Kalau tidak dapat korma maka minum air. Dan ini di antara bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, karena badan kalau dikasih sesuatu yang manis ya, dengan kosongnya lambung, maka lebih mudah untuk segera dimanfaatkan untuk diambil tenaganya. Wa halawatul Madinah at-tamar, dan manisan kota Madinah adalah korma ya. Baik. Adapun air, maka hati dengan air menjadi dengan setelah berpuasa, ketika puasa hati menjadi kering, dengan minum air maka akan menjadi basah sehingga mudah untuk menjalankan aktivitasnya untuk mengelola makanan. Oleh karenanya kata Ibnu Qayyim, yang lebih utama bagi orang yang haus dan lapar hendaknya sebelum makan dan minum, sebelum makan hendaknya minum sedikit air. Baru setelah itu baru makan. Hada ilama fi tamar wal ma min al khasiyah allati laha ta'thiran fi salahil qalb. Dan selain itu ternyata air dan korma punya pengaruh dalam baiknya jantung, dan tidak ada yang mengetahui kecuali dokter jantung. Jadi beliau mengatakan bahwasanya berusaha menjalankan sunnah Nabi kalau buka puasa dengan apa? Korma. Kalau nggak ada korma baru dengan air. Baru kemudian makan besar ya, itu dulu. Kemudian beliau juga sebelum sholat wa kana fitruhu ala rutabat, yaitu beliau berbuka dengan memakan rutab, beberapa buah rutab. Jika ada rutab itu korma yang basah, bagaimana kita tahu ya. Jika tidak ada rutab maka dengan korma. Jadi kita tahu korma bertingkat-tingkat, ada namanya busur yang merah, nanti rutab yang kuning, kalau sudah menghitam namanya korma. Maka kalau bisa ya korma itu bisa dimakan sebagai buah-buahan, bisa dimakan sebagai pengenyang seperti korma. Kalau buah-buahan dalam bentuk rutab itu atau dalam bentuk merah seperti makan buah-buahan. Maka Rasulullah biasanya kalau buka puasa dengan rutab, kalau tidak ada baru dengan korma. Kalau tidak ada keduanya, tidak ada rutab, tidak ada korma, maka Rasulullah SAW minum air, beberapa teguk air. Kemudian diriwayatkan, kata Ibnu Qayyim, wa yuzkar anhu, diriwayatkan darinya, ini menunjukkan isyarat hadisnya dhaif, annahu kana yaqulu inda fitrihi, adalah Rasulullah SAW ketika berbuka puasa, beliau berdoa, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna, fataqabbal minna innaka antas samiul alim, wa la yathbut. Kata Ibnu Qayyim, adapun doa ketika berbuka puasa, ya Allah, karena engkau lah kami berpuasa dan kami berbuka di atas rizkimu, maka terimalah dari kami, sungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadisnya dhaif. Wa riwaya anhu annahu kana yaqul, demikian juga diriwayatkan bahwasanya beliau berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Sama hadisnya juga lemah dengan doa seperti itu ya. Meskipun kita boleh berdoa dengan doa apa saja, seperti disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, apakah seorang boleh berdoa dengan membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqika aftartu? Boleh saja, karena kita ketika berbuka berdoa dengan apa saja boleh. Tetapi kita tidak bilang dari Nabi, karena hadisnya apa? Lemah, hadisnya lemah. Kemudian waruwi annahu kana yaqul idza aftar dhahaba adh-dhama'u wa btalatil uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Beliau berbuka puasa dengan berdoa, telah hilang dahaga dan telah basah kerongkongan, urat-urat, wa thabatal ajr, dan telah tetap pahala insyaallah. Insyaallah. Hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama ya. Oleh karenanya banyak orang ketika berbuka dengan baca doa ini ya, dhahabat dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah. Minimal kita bilang apa? Bismillah. Kemudian wa yuzkar anhu inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan ma turad. Sungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka ada doa yang tidak ditolak.
Ini juga menunjukkan sunnah ketika seorang hendak berbuka, hendaknya dia berdoa. Atau setelah dia berbuka, dia berdoa. Apakah hendak berbuka atau setelah berbuka? Karena Rasulullah mengatakan inda fitrihi. Yang terbaik adalah ketika dia sedang berpuasa, karena dalam hadis bahwasanya doa orang berpuasa tidak ditolak sampai dia berbuka. Maka seorang berdoa menjelang berbuka, dan ini sunnah yang mungkin sering ditinggalkan oleh sebagian kita, karena ketika sedang berbuka biasanya ngobrol, biasanya ngabuburit, biasanya nggak ada kegiatan tidak bermanfaat. Oleh karenanya menjelang berbuka, karena Rasulullah inda fitrihi, berarti ketika menjelang berbuka. Maka seorang berdoa menjelang berbuka. Dan telah valid Rasulullah SAW bersabda, "Idza aqbalul lailu min hahuna wa adbarun naharu min hahuna faqad aftara as-shaim." Rasulullah berkata, jika malam telah datang dari arah sini dan siang telah pergi dari arah sana, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya orang kalau yang sedang berpuasa tiba-tiba telah terbenam matahari, maka otomatis dia telah berbuka. Meskipun dia tidak mau berbuka, otomatis telah berbuka. Karena Rasulullah mengatakan jika malam telah nampak dari sini, siang sudah hilang ke sana, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Mau tidak mau tetap dianggap telah berbuka. Meskipun dia bilang saya mau lanjut sampai Isya, tidak bisa. Dia sudah dihukumi sebagai orang yang sudah berbuka karena telah terbenam matahari. Kemudian Rasulullah SAW melarang orang yang berpuasa untuk rafath. Rafath itu kata-kata yang jorok, kata-kata yang tidak senonoh. Wasakhab. Wasakhab itu teriak-teriak. Meskipun teriak-teriak mungkin hukum asalnya boleh, namun tidak elok bagi seorang yang sedang berpuasa. Oleh karenanya orang berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi dia harus berakhlak mulia. Wasibab, dan tidak boleh mencela, wa jawabis sibab, dan tidak boleh membalas celaan. Wa amarahu an yaqul liman sabbahu, dan Rasulullah memerintahkan kalau ada orang cela orang berpuasa terus menjawab dengan berkata inni shaim, saya sedang puasa. Ya. Dikatakan bahwasanya dia mengucapkan dengan lisannya, itu dia mengatakan saya sedang berpuasa. Ada yang mengatakan dia ucapkan dengan hatinya untuk mengingatkan dirinya bahwasanya dia sedang berpuasa. Ada yang mengatakan ketika puasa wajib dia bilang dengan lisannya, ketika puasa sunnah dia sebutkan dengan hatinya supaya tidak riya, Jadi kalau orang kita sedang puasa, orang maki-maki kita, jangan jawab, kita bilang saya sedang apa? Puasa. Kalau puasa sunnah kita yang dalam hati. Jangan kita bilang saya sedang puasa, nanti habis maghrib kita lanjutkan. Jangan. Enggak, maka kita menjaga akhlak, karena di antara tujuan puasa adalah membina akhlak seseorang. Sehingga seorang dilatih untuk tidak berkata-kata kotor, tidak teriak-teriak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana yaumu siyami ahadikum fala yazkhab." Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka jangan teriak-teriak. Meskipun teriak hukumnya baik, boleh, tetapi tidak elok bagi seorang yang sedang berpuasa. Makanya orang berpuasa dituntut bukan cuma bisa menahan lapar dan dahaga, tetapi dia juga bisa menjaga dirinya agar tidak berakhlak yang buruk, di antaranya teriak sana teriak sini, apalagi sampai memaki-maki atau membalas makian. Maka jika seorang sedang berpuasa kemudian masuk misalnya di medsos, kemudian ada debat-debat, bantah-bantahan, maka dia sebaiknya tinggalkan. Jangan dia terpancing kemudian dia ikut mendebat, kemudian mencela, akhirnya pahala puasnya tidak sempurna. Maka puasanya akan berkurang. Kenapa? Selama dia berpuasa, dia sibuk melakukan hal yang tidak senonoh, apalagi membalas cacian. Meskipun dia di dalam kondisi benar, yang mencaci salah, dan dia secara hukum asal dia boleh membalas cacian tersebut jika setimpal. Tapi karena dia berpuasa, Allah menyuruh dia untuk berakhlak yang mulia. Ketika ada yang mencaci maki, maka jangan dibalas. Tapi dia mengatakan, sungguhnya aku sedang berpuasa. Tadi Ibnu Qayyim mengatakan, kalau puasa wajib, ada yang maki-maki, kita bilang apa? Ini shaim. Maaf, saya sedang berpuasa. Untuk mengingatkan orang yang maki kita agar tidak melanjutkan makiannya dan menghargai kita sedang berpuasa. Kita tidak ingin cari masalah karena sedang berpuasa. Tapi kalau puasa sunnah, bilangnya di mana? Di hati. Supaya lebih ikhlas dan tidak riya. Tidak ketahuan kalau dia sedang puasa sunnah. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah SAW bersafar di bulan Ramadan. Fasama wa aftar. Rasulullah pernah berpuasa dan juga pernah berbuka ketika bersafar di bulan Ramadan. Itu boleh. Wa khayyara ashabahu bainal amrayn. Dan Rasulullah SAW menyuruh atau memberi pilihan kepada para sahabat untuk memilih. Mau puasa boleh, mau berbuka boleh. Ya. Jadi kalau pertanyaan timbul, mana yang lebih baik?
kalau seorang sedang bersafar, berbuka atau berpuasa? Rasulullah pernah menyuruh silakan berbuka boleh, berpuasa boleh. Makanya sahabat ketika menceritakan tentang safar, mereka berkata, "Faminna shaim wa minna muftir." Di antara kami ketika safar di bulan Ramadan ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Falam ya'ibus shaimul muftir walal muftirus shaim. Maka yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Dua-duanya boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, apakah berpuasa atau tidak, maka jawabannya sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dilihat pada kondisi orang yang berpuasa tersebut. Jika ternyata puasanya mudah baginya, maka lebih baik dia berpuasa. Kenapa? Karena sahabat ada yang berpuasa, Rasulullah tidak tegur, boleh-boleh saja. Jika puasa berat baginya, maka lebih baik dia berbuka. Karena Rasulullah bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan merupakan kebaikan berpuasa ketika sedang safar. Nah, kalau kita cuma safar, cuma dari misalnya Jakarta ke Bandung, apalagi naik bus ya, mumpung murah ya, murah meriah, maka ngapain kita berbuka? Boleh berbuka boleh, tapi bagi kau puasa ini, safar ini berat enggak? Puasa sambil safar. Kalau ringan, lebih afdal berbuka. Kalau berat, lebih afdal dilanjutkan. Kenapa kalau ringan lebih afdal dianjurkan? Ada 3 sisi. Pertama, dia lebih mudah puasa karena berpuasa dengan masyarakat. Semua pada puasa kondisi kondusif, membantu dia untuk mudah berpuasa. Yang kedua, dia tidak punya tanggungan hutang puasa. Yang ketiga, dia berpuasa di bulan Ramadan. Dan puasa di Ramadan pahalanya besar. Oleh karenanya, jika ringan baginya bersafar dalam puasa, maka hendaknya dia berpuasa. Tapi kalau berat baginya berpuasa dalam safar, maka hendaknya dia berbuka. Jangan paksa sudah setengah mati, haus sebentar, jangan. Sudah mulai perut ini mulai kena GERD, mulai buka, jangan paksa. Bahkan kalau memaksakan diri, maka bukan kebaikan. Rasulullah SAW pernah memarahi atau menegur orang yang nekat berpuasa ketika sedang bersafar padahal dalam kondisi sulit. Kata Nabi SAW, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan merupakan kebaikan sengaja berpuasa ketika sedang safar. Itu dalam kondisi sulit. Dalam kondisi sulit. Taib. Dan adalah teladan Nabi SAW. Beliau memerintahkan para sahabat untuk berbuka jika sudah dekat dengan musuh dalam jihad. Karena banyak safar sahabat untuk berjihad. Dan mereka bahkan bersafar untuk jihad di bulan Ramadan. Contohnya ketika safar Fatu Makkah, maka Rasulullah SAW bersafar di bulan Ramadan. Seperti perang Badar juga bersafar di bulan apa? Ramadan. Maka di antara teladan Nabi, petunjuk Nabi SAW, kalau sudah dekat musuh, Rasulullah suruh berbuka. Buat apa? Liyataqawwa ala liqa'ihi, agar mereka lebih kuat menghadapi musuh. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, jika kesulitan safar saja membolehkan seorang untuk berbuka, apalagi kesulitan untuk berjihad, karena jihad membutuhkan apa? Energi. Energi yang kuat, angkat pedang, mengayunkan kepada musuh, menangkis pedang, lari sana, lari sini, kejar-kejaran. Maka ini membuat tubuh cepat lelah. Nah, kalau sedang perang dalam kondisi puasa, ini bahaya. Maka Rasulullah SAW kalau sudah dekat musuh, Rasulullah menyuruh untuk apa? Untuk berbuka. Karena kemaslahatan jihad adalah kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Adapun kemaslahatan safar adalah kemaslahatan personal. Maka kemaslahatan yang terkait umum lebih utama daripada kemaslahatan personal. Jika personal saja boleh berbuka karena safar, apalagi dia berjihad dalam rangka membela Islam, maka lebih dianjurkan dia untuk berbuka. Maka kalau dalam kondisi jihad sedang safar, maka boleh berbuka. Kata Ibnu Qayyim, fabil jumlah fatanbihu syari' wa hikmatuhu yaqtadhi anna al-fitra li ajil jihad aula minhu li majarrad safar. Secara global bahwasanya syariat dan hikmah dari syariat mengkonsekuensikan bahwasanya berbuka demi untuk jihad lebih utama daripada berbuka puasa karena sekedar safar. Ketika Rasulullah SAW dalam Fatu Makkah bersafar dari Madinah menuju Mekah ya, dengan jarak 450 km, maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat, itu bulan Ramadan, dan para sahabat sebagian berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan, "Innahu yaumu qitalin fa'aftiru." Ini sekarang hari perang, maka berbukalah. Menunjukkan bahwasanya jika seorang hendak
berjihad, maka lebih utama bagi dia untuk berbuka supaya dia kuat dalam medan pertempuran ya. Karena medan pertempuran butuh tenaga. Main padel aja kehausan apalagi jihad ya. Adapun jika safar tanpa jihad, maka tadi kembali silakan berbuka boleh, berpuasa juga boleh. Rasulullah SAW berkata, "Innahu rukhsatun minallah, faman akhadha biha fahasanun, wa man ahabba an yasum fala junah alaih." Berbuka ketika bersafar rukhsah dari Allah, yang ingin ambil maka itu baik, yang ingin tetap puasa maka tidak mengapa. Oleh karenanya Umar bin Khattab berkata, "Ghazawna ma'a Rasulullah SAW fi Ramadan ghazwatain." Kami berperang bersama Nabi dalam 2 perang selama di bulan Ramadan. Yaumu Badrin wal Fath, yaitu ketika perang Badar itu 17 Ramadan, itu perangnya 17 Ramadan tahun 3 Hijriah, dan wal Fath yaitu bulan Ramadan ketika 8 Hijriah. Fa aftarna fihima, dan kami berbuka dalam kedua perang tersebut. Maka sunnahnya adalah seorang ketika hendak perang berbuka puasa. Baik. Beliau Ibnu Qayyim saya bacakan, beliau berkata, "Lam yakun min hadiyi taqdirul masafa allati yuftiru fiha shaimu bihaddin." Bukanlah petunjuk Nabi SAW menentukan kalau sedang bersafar harus jarak sekian baru boleh buka. Pokoknya namanya safar boleh berbuka. Tidak ada kaitannya harus 5 kilo, harus 10 kilo baru boleh berbuka, harus sudah menempuh sekian kilo boleh berbuka, harus jarak perjalanan sekian kilo baru berbuka. Pokoknya siapa safar dia boleh berbuka. Rasulullah tidak pernah menentukan jarak-jarak tertentu. Wala yasihu anhu fi dzalika syai'un, dan tidak ada dalil yang valid bahwasanya Nabi pernah menentukan kalau mau buka puasa karena safarnya harus jarak sekian-sekian, enggak ada. Waqad aftara Dihyatu bin Khalifat al-Kalbi fi safari 3 amyal. Dihya al-Kalbi pernah berbuka puasa dengan safar dengan jarak 3 mil. 3 mil sekitar 5 kilo. 1,8 kali 3 berapa? Atau 2, 6, sekitar 6 kilo. Fa aftara. Kemudian beliau berbuka. Wa qala liman shama, dan dia berkata kepada temannya yang pada puasa, qad raghibu an hadi Rasulillah. Kalian atau mereka telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dia mengatakan kalau bersafar boleh berbuka. Keringanan silakan diambil. Kemudian poin berikutnya beliau menjelaskan, ini penting. Wa kana sahabatu hina yunshi'una safar yuftirun min ghairi i'tibari mujawazatil buyut. Adalah para sahabat kalau hendak bersafar, misalnya bulan Ramadan, terus saya ingin bersafar ke Bandung, maka kapan? Maka para sahabat ketika keluar rumah, mereka sudah batalkan puasa. Meskipun belum keluar kompleks. Meskipun belum keluar kota. Pokoknya saya mau ke Bandung, saya keluar rumah, saya mau buka puasa, ya sudah saya buka sejak saat itu. Pilihan boleh puasa, boleh berbuka. Tapi kalau saya niat berbuka, saya harus jalan jauh dulu baru saya berbuka. Ini beda dengan sholat. Kalau sholat, seorang tidak boleh mulai mengqasar sholat kecuali setelah dia keluar dari kampungnya. Baru dia boleh mengqasar sholat. Misalnya kita Jakarta Selatan, mau pergi, kalau kita sudah meninggalkan Jakarta Selatan, kita sudah masuk ke Jakarta Timur, apalagi lewat Bogor, kita sudah boleh 2 rakaat dan boleh jamak karena kita musafir. Ya. Karena tujuan kita ke Bandung, dan Bandung apa adalah musafir. Seperti kita mau pergi Kalimantan, kita pergi ke bandara Tangerang, maka kita sudah boleh apa? Qasar dan jamak karena kita sudah musafir. Tapi kalau kita niat berbuka, maka kita sudah boleh berbuka sejak awal keberangkatan, tidak harus meninggalkan kota, dan ini sunnahnya para sahabat dan dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, adalah para sahabat jika mereka safar, mereka berbuka tanpa harus meninggalkan rumah-rumah di kampung tersebut. Dan mereka mengabarkan itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Ubaid bin Jabir, dia berkata, "Raqibtu ma'a Abi Basrah Al-Ghifari." Abu Basrah Al-Ghifari adalah sahabat. Kata tabi'in ini, aku pernah naik kapal atau perahu bersama Abu Basrah Al-Ghifari, sahib Rasulullah, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi safinatin. Kami naik kapal berdua, atau saya bersama kami sama-sama naik kapal, minal Fustat fi Ramadan, yaitu di Fustat. Fustat itu di Mesir yang sekarang masuk dalam Kairo, tempat dibangunnya Masjid Amr bin As, itu namanya Fustat. Kota itu kota lama, sekarang sudah enggak ada namanya lagi karena sudah masuk dalam area apa? Kairo. Falam yujawizil buyuta hatta da'a bisufrah. Baru jalan naik kapal menuju Iskandaria, Alexandria, baru naik kapal mungkin lewat Nil, baru naik sungai.
Belum lewat rumah, baru keluar dari rumah, kata dia, mana sufrah, mana tempat untuk taruh hidangan. Itu di hidangan, mana hidangan makanan. Qala iktarib, ayo sini makan. Qultu alasta taral buyut, wahai Abu Basrah, bukankah rumah masih kelihatan? Nanti kita kalau sudah lewat rumah semua sudah enggak kelihatan, baru kita berbuka. Kita masih baru saja keluar dari rumah, masih kelihatan rumah-rumah. Qala Abu Basrah, atarghabu an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kau benci dengan sunahnya Nabi? Yaitu sunahnya Nabi demikian. Siapa yang bersafar, pokoknya udah keluar rumah, sudah boleh berbuka. Tidak harus keluar kota dulu. Ingat ya, beda dengan apa? Qasar dan jamak. Paham? Jadi kalau antum misalnya hari ini Ramadan, niat pergi misalnya ke mana? Ke Batam ya. Ke Batam, jam 7 pagi. Antum keluar naik mobil, langsung minum kopi, enggak apa-apa. Karena sudah keluar dari rumah, meskipun belum keluar kampung. Kemudian dalam lafal riwayat yang lain, lafal Ahmad, raqibtu ma Abi Basrah minal Fustat ilal Iskandariyah. Aku pernah naik kapal atau perahu bersama Abu Basrah dari Fustat, itu dari Kairo menuju Iskandariyah. Mungkin lewat sungai atau lewat apa? Fi safinah. Ya. Di atas sebuah kapal. Falamma dafa'na min marsaha, baru saja kami lepas dari tempat parkirnya kapal, apa namanya? Pelabuhan ya, dari pelabuhan. Amara bi sufratihi fakurribat. Kata dia, mana hidangan sini. Tsumma da'ani ilal ghadat. Ayo kami makan siang. Wa dzalika fi Ramadan, itu bulan Ramadan. Faqultu ya Abu Basrah, wallahi ma taghayyabat anna manaziluna ba'd. Ya Abu Basrah, kenapa rumah kita masih kelihatan? Nanti aja kalau sudah enggak kelihatan rumah, sudah jauh tinggalkan kota, baru kita boleh berbuka. Maka dia berkata, at-targhabu an sunnati Rasulillah. Kau benci dengan sunnah Nabi? Kata beliau, la, saya tidak benci. Kalau gitu makan. Fakul. Falam nazal muftirin hatta balagna. Kami makan terus sampai tiba di Iskandariyah. Menunjukkan bahwasanya kalau memang ingin berbuka, maka sejak awal boleh berbuka. Demikian juga Muhammad bin Ka'ab berkata, aku mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadan wa huwa yuridu safaran, dan Anas bin Malik ingin bersafar. Wa qad ruhilat lahu rahilatuhu. Kemudian ontanya sudah disiapin pelananya, tinggal berangkat. Wala bisa thiyabas safar, dia sudah pakai baju safar, baju siap bersafar, beda dengan baju keseharian. Fada abi ta'amin fa'akal. Ini belum berangkat, masih di rumah. Mana makanan? Yang penting sudah pakai baju siapa? Safar. Makan. Fakultu lahu sunnah. Ini sunnah, begini caranya. Qala sunnah, kata Anas bin Malik, ini sunnah. Suma raqiba, baru kemudian dia naik onta, baru berjalan. Qala Tirmidzi haditsun hasanun. Ya. Wa qala Daruqutni fihi, Daruqutni berkata fa akala wa qad taqaraba ghurubus syams. Padahal itu menjelang terbenam matahari. Anas sengaja berbuka, padahal mungkin sudah asar. Tapi karena dia mau bersafar, dia berbuka meskipun sudah asar. Untuk menunjukkan sunnah Nabi SAW, tidak mengapa seorang berbuka ketika safar. Jadi tinggal pilih mana yang berbuka atau tidak, terserah. Tetapi kalau ingin berbuka, maka sejak keluar rumah sudah boleh berbuka. Wahadil athar, ini asar-asar dari sahabat Abu Basrah Al-Ghifari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sharihatun fi anna man ansha'a safar fi athna'i yaumin min Ramadan falahul fitru fihi. Maka membolehkan barang siapa yang bersafar di tengah hari bulan Ramadan, siang hari, maka dia boleh berbuka puasa meskipun belum berangkat. Yang penting sudah siap-siap, sudah pakai baju safar, silakan berbuka. Fasal berikutnya adalah Nabi SAW mendapati fajar dalam kondisi junub min ahlihi. Yaitu Rasulullah SAW malam harinya menggaul istrinya, kemudian belum sempat mandi junub, azan subuh. Apakah boleh puasa? Boleh. Yang penting setelah azan subuh tidak makan lagi. Kalau sudah azan subuh masih makan minum, maka tidak boleh puasa. Jadi bukan syarat seorang mulai puasa harus suci, tidak syarat. Bahkan dalam kondisi junub, hadas besar, boleh berpuasa. Makanya dikatakan karena Rasulullah SAW yudrikul fajar wa hujun min ahlihi fayaktasilu ba'dal fajar. Maka Rasulullah SAW ketika azan subuh dalam kondisi junub, kemudian sebelum salat subuh, setelah azan baru dia mandi. Baru mandi kemudian dia salat. Kemudian berpuasa. Kemudian juga wa kana yuqabbilu ba'd azwajihi wa huwa sha'im fi Ramadan. Adalah Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya di bulan Ramadan padahal sedang berpuasa. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im.
Rasulullah SAW menciumku dan mencumbuiku. Mencumbui itu lebih daripada sekedar mencium, padahal beliau sedang berpuasa. Wa syabbaha qiblata as-sha'im bil madmadati bil ma. Dan Rasulullah menyamakan bahwasanya mencium seperti berkumur-kumur dengan air, ya. Adapun hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Misda bin Yahya dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah dalam kondisi berpuasa, kemudian mengisap lidah Aisyah, maka hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Dhaif atau hasan. Ibnu Qayyim cenderung kepada hadisnya apa? Dhaif. Kalaupun hadisnya hasan, berarti menunjukkan Rasulullah boleh menjilat lidah istrinya, tapi kemudian tentunya tidak boleh menelan air liur dari istrinya, tentu dibuang, ya. Tetapi menunjukkan kalau mencium aja tidak jadi masalah, menciumi juga tidak masalah, tapi kalau masalah mengisap lidah istri, maka ini problem karena ada air liur istri yang masuk. Maka kata Ibnu Qayyim hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Kalaupun seorang melakukannya tidak otomatis batal, yang penting jangan menelan air liur apa? Istri. Dia buang. Seperti orang bersiwak, ada sesuatu kemudian dia buang, dia tidak telan, maka tidak jadi masalah. Jangan salah praktek, ya. Adapun hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Maimunah maulat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, hadis su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulin qabbala imra'atahu wa huwa sha'iman qala qad aftara. Rasulullah SAW ditanya tentang seorang laki yang mencium istrinya padahal keduanya dalam kondisi berpuasa. Rasulullah berkata keduanya telah berbuka. Maka hadisnya dhaif. Bertentangan dengan hadis Nabi yang sahih, Nabi mencium apa? Aisyah. Demikian juga hadis yang Rasulullah membedakan antara tua dan muda. Maksudnya bagaimana? Kalau tua cium aman, kalau muda cium batal. Ini juga hadisnya apa? Dhaif. Ustaz, bagaimana yang tua merasa muda? Itu masalah. Tua-tua keladi. Ini dari hadisnya saya bacakan, tapi hadisnya dhaif dari Abu Hurairah. Ana rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki bertanya kepada Nabi tentang mencumbui istri ketika sedang berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan tidak mengapa. Kemudian datang seorang lain bertanya, bolehkah saya menciumui istri? Kata Rasulullah, tidak boleh. Ternyata yang Rasulullah kasih membolehkan orang tua dan yang Rasulullah larang adalah anak muda. Tapi hadisnya dhaif. Karena masalah syahwat tidak mengenal tua dan muda. Hadisnya dhaif. Intinya boleh mencium istri, boleh mencium istri, yang penting tidak kebablasan. Makanya Aisyah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni yubasyirani wa kana amlakakum li irabi. Adalah Rasulullah menciumku dan mencumbuiku, namun dia paling bisa menahan apa? Hasratnya. Maka seorang ketika sedang berpuasa tetap bisa menunjukkan cintanya kepada istrinya dengan ciuman, dengan sentuhan selama tidak kebablasan. Cuma kalau pengantin baru mending enggak usah, khawatir. Kalau pengantin lama hampir kadaluarsa insyaallah aman. Kalau bulan madu bahaya, kalau bulan bawang sudahlah. Baik. Wa kana min hadi isqatul qada amman akala aw syariba nasyan. Adalah petunjuk Nabi, teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyuruh orang yang makan dan minum karena lupa disuruh qada. Rasulullah tidak suruh qada. Tapi menyuruh puasanya dilanjutkan dan puasanya sah. Puasanya sah. Kenapa? Wa anna Allah huwallazi at'amahu wa saqahu. Karena yang kasih makan minum dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa. Falaisa hadzal aklu wasyurbu yudhafu ilaihi fayuftiru bihi. Dan makan dan minum tersebut tidak disandarkan kepada orang tersebut, tetapi Allah yang memberikan makan, Allah memberikan minum. Fa innahu innama yuftiru bima fa'alahu. Kalau dia batal, kalau dia melakukan, tapi bukan dia melakukan, Allah yang beri makan dan beri minum. Kata Ibnu Qayyim, ini seperti orang yang makan dan minum ketika tidur. Ketika dia sedang tidur puasa terus antum kasih madu, dia batal enggak? Batal, dia enggak sadar. Sama seperti orang lupa, kata Ibnu Qayyim, sama saja. Idza taklifa bi fi'lin na'im wal nasi. Karena tidak ada taklif, tidak ada pembebanan bagi orang, pembebanan syariat bagi orang yang tidur maupun orang yang lupa. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, man akala nasiyan aw syariba wa huwa shaim falyutimma saumahu fa innama atamahu Allah wa saqahu. Siapa yang lupa kemudian dia makan atau minum, maka lanjutkanlah puasanya. Rasulullah tidak bilang qada.
menunjukkan puasanya sah. Seandainya puasanya batal, Rasulullah mengatakan falyaqdi, maka dia qada. Tapi tidak ada perintah dari Nabi untuk mengqada. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah, karena yang kasih makan dia adalah Allah, yang kasih minum dia adalah Allah. Itu rezeki. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang sedang puasa terus lupa makan bubur, kemudian makan coklat, kemudian minum es podeng, makan es campur, semua lengkap, baru lagi puasa. Itu semua halal. Itu namanya rezeki. Cuma puasa tidak bisa dibuat-buat. Apa lupa? Lupa tidak bisa dibuat-buat. Seandainya lupa dijual, kita boleh lupa. Biar lupa, makan kenyang, baru ingat. Tapi lupa tidak bisa dibuat-buat ya. Oleh karena siapa yang melakukan buka puasa dengan lupa, maka puasanya tetap sah dan tidak perlu mengqadha. Seperti orang lagi tidur kemudian dia makan sesuatu, minum sesuatu, maka tidak dianggap karena itu bukan keinginannya. Sebagaimana dia lupa, kalau dia tahu dia puasa, dia tidak akan berbuka. Yang kemarin masalah, ada teman datang ke rumah pas dia puasa sunnah. Terus dia lupa, anak kasih dia sesuatu yang pedes. Ya Allah Ustaz, saya puasa, tapi ini pedes gimana Ustaz? Lombok rezeki, tapi pas dia ingatnya, coba ingat setelah minum, dia ingatnya sebelum minum. Ya sudah, katanya gimana kau menderita? Aduh gimana Ustaz? Ya ini pedes Ustaz. Ya udah, terserah kau, puasa sunnah. Akhirnya dia buka. Habis dia ingatnya habis makan sambal lah. Beda kalau dia udah makan kenyang semua, udah baru ingat, aman, puasanya lanjut. Tapi pas makan sambal dia lupa. Habis makan sambal baru ingat, repot, musibah. Akhirnya dia buka. Ini kenyataan di rumah kemarin kejadian ada kawan. Dan wasaha anhu sebentar. Yang valid dari Nabi SAW tentang membatal puasa, yang sahih dari Nabi, yang valid adalah makan dan minum membatalkan puasa dengan sengaja tentunya. Kemudian beliau berkata al-hijamah, ini khilaf tentunya. Datang sebagai hadis bahwasanya berhijamah, berbekam membatalkan apa? Puasa. Wal qai, muntah dengan sengaja juga membatalkan apa? Puasa. Itu dari hadis. Adapun dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya jima membatalkan puasa seperti makan dan minum. Ini perkara-perkara yang valid dari Nabi SAW. Wala yu'rafu fihi khilaf, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Wala yasi'u anhu fil kuhl syai'un. Adapun batal puasa akibat pakai celak karena di mata batal atau tidak ada dalilnya sama sekali. Hadisnya tidak ada yang sahih. Karena khilaf, apakah pakai celak ini apa kadar rongganya sampai kepada, kadang kita pakai celak ada rasa ketir apa di mana? Getir di ini. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Maka tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Jadi makan dan minum hijamah. Hijamah ada khilaf apakah hadisnya mansuh atau masih berlaku, berbekam. Bagi yang mengatakan bekam membatalkan puasa, maka mengambil donor darah dikiaskan kepada bekam. Bagi yang mengatakan bekam tidak membatalkan puasa, maka donor darah tidak membatalkan apa? Puasa. Adapun kalau ambil darah sedikit untuk apa? Untuk periksa darah itu tidak pengaruh. Ambil darah dalam jumlah yang banyak, maka ini khilaf. Apakah batal atau tidak tergantung khilaf ulama tentang bekam membatalkan puasa atau tidak. Kenapa Rasulullah mengatakan dalam sebagian hadis bahwasanya bekam membatalkan puasa? Karena bekam membuat lemah seseorang. Padahal puasa bukan untuk melemahkan atau membuat orang sampai jatuh sakit, tidak. Dan sebagaimana sudah sering kita bahas bahwasanya jima membatalkan puasa, dan jima adalah pertemuan antara dua khitan, tempat sunat lelaki dan tempat sunat wanita. Ya, kalau lelaki adalah di bagian kepala zakar, situlah bagian dipotong kulit kemaluan. Adapun di bagian wanita, di bagian klitoris, itu yang dipotong sedikit. Maka jika telah gampangannya, kalau kepala zakar sudah masuk dalam kemaluan wanita, maka meskipun ejakulasi atau tidak, maka itu berarti jima. Maka telah batal. Jika tidak terjadi kepala zakar seluruh masuk dalam kemaluan, maka tidak dikatakan jima. Maka tidak membatalkan puasa karena belum terjadi jima. Taib wasaha annahu kana yastaku wa huwa shaim. Dan telah valid bahwasanya Rasulullah SAW bersiwak dalam kondisi berpuasa.
Maka Rasulullah bersiwak. Maka di antara dalil bahwasanya boleh kita bersikat gigi. Yang penting setelah itu kita buang, deterjennya kita buang atau sabunnya kita buang, jangan kita telan ya. Adapun rasa sisa seger di mulut maka itu tidak berpengaruh karena kalau siwak dengan siwak kayu pun ada kesegaran karena siwak itu ada mentolnya. Kalau kita siwak dengan siwak kayu ada mentolnya enggak? Ada, dan itu karena kita tidak bermaksud untuk memakan siwak tersebut. Kecuali kita isap-isap, kita telan itu batal. Tapi kalau hanya sekedar bersiwak kemudian kita buang maka ini tidak membatalkan puasa. Adapun rasa sisa mentol dimaafkan. Rasa sisa mentol dimaafkan. Ustaz, pasti ada unsur yang masuk. Kalaupun ada sangat kecil itu dimaafkan. Itu tidak dianggap makan dan minum karena kadarnya sangat kecil. Sama kalau orang berpuasa kemudian berkumur-kumur. Antum lagi mulut kering terus berkumur-kumur. Kalau antum berkumur-kumurnya 50 mili, keluarnya berapa? Mungkin 48, 2 mili kemana masuk? Mulut lagi kering, tapi 2 mili yang masuk tersebut, taruhlah masuk, tidak dianggap karena suatu yang sangat apa? Sedikit. Faham? Sama ketika kita siwak, ada sisa yang tersisa, mungkin ketelan karena rasa aroma mentol tersebut masih tersisa di mulut dan mungkin ketelan. Apakah membatalkan puasa? Tidak, karena terlalu sedikit dan tidak dianggap. Dari situ para ulama berdalil tentang menggunakan hukum apa yang Ventolin enggak apa? Yang buat orang asma apa namanya? Ventolin ya. Ventolin itu ada oksigennya dan ada obatnya. Ketika disemprot, dia maksudnya bukan ke lambung, dia maksudnya ke paru-paru. Meskipun masuk lewat kerongkongan, maka sangat sedikit dan tidak dianggap. Dan tujuannya bukan masuk ke mana? Ke lambung. Oleh karenanya yang benar tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Karena terlalu sedikit, kadarnya sangat sedikit. Sekali semprot itu entah berapa kadarnya sangat sedikit ya. Obat-obat yang terlalu sangat sedikit, itu pun tidak sampai ke lambung, hanya sampai ke paru-paru. Sama seperti orang bersiwak, ada unsur yang mungkin masuk namun sangat sedikit dan dimaafkan. Maka tidak mengapa. Sama seperti orang ketika berkumur-kumur ketika wudu, sedang puasa, pasti ada air tersisa. Gak mungkin dia kumur-kumur 100 mili, keluarnya 100 mili lagi full. Gak mungkin. Pasti ada kurang. Coba aja ya. Lagi kering-kering terus kumur-kumur 50 mili, keluar lagi tinggal 45. Limanya kemana? Kesini. Maksudnya ada yang tersisa dan itu dimaafkan karena bukan maksudnya itu untuk menghilangkan dahaga, hanya sekedar untuk berkumur-kumur. Demikian juga wa kana yatamatmat adalah Rasulullah sallam ketika berwudu beliau berkumur-kumur. Wa yastansyak dan beliau wastansyak itu menghirup udara di hidung. Cuma tidak boleh berlebih-lebihan. Wa mana as-sha'im minal mubalaghati fil istinsyak. Dan Rasulullah melarang menghirup air ketika berwudu dengan sangat dalam karena khawatir bablas masuk di tenggorokan. Kata Rasulullah sallam, "Wa balik fil istinsyaki illa an takuna sha'iman." Maka ketika kalian berwudu hiruplah air dengan dalam. Kecuali sedang berpuasa maka jangan dalam-dalam. Kenapa? Khawatir bablas. Menunjukkan apa yang masuk di mulut, di rongga hidung tidak membatalkan puasa. Tidak seperti perkataan orang kalau ada ngupil batal. Yang benar ngupil tidak batal. Kecuali dirasa habis itu batal. Tapi kalau ngupil dibuang maka tidak batal ya. Dan juga ada yang telinga batal. Tidak batal karena tidak ada saluran makan di situ. Paham? Tidak ada kemudian tidak ada saluran dari telinga sampai ke kerongkongan ke paru-paru, enggak ada. Kalau hidung ada, makanya tidak boleh dalam-dalam, tapi kalau cuma sampai sini tidak jadi masalah ya. Bahkan Rasulullah kumur-kumur masuk dalam kerongkongan, masuk dalam apa? Rongga mulut, tapi tidak masuk dalam apa? Kerongkongan. Itu pun tidak membatalkan puasa. Karena sebagian fuqaha memang sebagian ada yang detail sekali sampai berpendapat sebagian demikian. Dan tidak valid bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa sambil berbekam. Ada hadisnya tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan tentang panjang lebar tentang dalil-dalilnya menunjukkan bahwasanya hadis tersebut adalah lemah. Kata Ibnu Qayyim, wal maksud annahu lam yasiha anhu annahu tahjama wa shaim. Maksud saya menjelaskan dengan panjang lebar pada halaman-halaman sebelumnya bahwasanya tidaklah valid Rasulullah berhijamah ketika sedang puasa, enggak ada dalilnya.
Wala sahha anhu nahyu shaim anis siwak awalan nahar wala akhirahu. Dan tidak ada dalil dari yang valid dari Nabi melarang bersiwak apakah di pagi hari maupun siang hari. Jadi siwak kapan saja boleh. Wa qad ruwiya anhu khilafuh, bahkan diriwayatkan dari Nabi adalah justru sebaliknya. Wa yuzkar anhu, dan disebutkan dari Nabi, beliau berkata min khairi khisalis shaim as-siwak. Di antara perangai orang berpuasa yang baik adalah bersiwak. Meskipun hadisnya dhaif, tetapi keumuman hadis Nabi bahwasanya Nabi bersiwak, Nabi menyukai siwak, dan Nabi tidak pernah mengatakan kecuali sedang berpuasa jangan bersiwak. Karena sebagian fuqaha mengatakan siwak kalau di pagi hari masih boleh, setelah zuhur makruh. Ada yang berdalil demikian. Maka Ibnu Qayyim membantah bahwasanya tidak ada dalilnya. Rasulullah tidak pernah melarang siwak di pagi hari ataupun di siang hari. Justru ada keumuman hadis bahwasanya Rasulullah SAW suka untuk bersiwak dan menyuruh umatnya untuk sering bersiwak. Kemudian juga kata beliau, faslun wa ruya anhu tapi para ulama yang mengatakan bahwasanya kalau siwak di pagi hari masih boleh, kalau setelah zawal, setelah zuhur tidak boleh lagi. Kata mereka kenapa? Karena kalau sudah setelah zawal, bau mulut kalau disiwak lagi nanti akan hilang. Maka bau mulut ini dibiarin aja, karena Rasulullah bersabda, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Bahwasanya bau mulut seorang sedang berpuasa lebih disukai oleh Allah daripada minyak kasturi. Sehingga mereka mengatakan bau mulut tersebut jangan dihilangkan. Kalau sudah habis lewat zuhur, biarin aja sampai berbuka sehingga ada bau mulut tersebut. Ini perkataan mereka membedakan antara bolehnya bersiwak sebelum zuhur dan tidak boleh bersiwak setelah apa? Zuhur. Kita katakan sebenarnya pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah taala, pendapat ini tidak tepat, kurang kuat. Pertama, Rasulullah banyak dalil keumuman memerintahkan untuk bersiwak. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak sah dari beliau, tidak valid Rasulullah melarang orang berpuasa bersiwak. Tidak pagi hari maupun siang hari. Kemudian yang berikutnya, kalau memang ingin semakin bau ya jangan berpuasa sejak pagi. Jangan bersiwak sejak pagi. Adapun boleh siwak sejak pagi, siang sudah tidak boleh lagi. Percuma kalau kita ingin cari bau mulut ya jangan bersiwak sejak pagi. Ya. Dan hadisnya lemah. Yang kemudian Syekh Utsaimin mengatakan yang dimaksud dengan bau mulut seorang berpuasa bukan bau jigongnya, bukan. Tapi bau yang keluar dari lambungnya. Namanya orang berpuasa kadang dia gelegean, ada bau yang tidak enak. Itu mau siwak tidak siwak tetap aja ada aromanya. Maka bukan terkait dengan bau yang ada di sisa makanan di mulut, bukan, tetapi yang keluar dari lambung. Maka itu kalaupun keluar karena seorang berpuasa lebih dicintai oleh Allah dari bau minyak kasturi. Sebenarnya mengatakan itu terjadi pada hari kiamat kelak. Maka orang sering berpuasa pada hari kiamat kelak akan keluar aroma harum dari mulutnya, dicium oleh orang-orang yang ada di padang mahsyar sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang sering berpuasa. Kemudian terakhir, waruwi anhu anak tahala wa huwa shaim, dan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam iktahala itu pakai celak dalam kondisi berpuasa. Wa ruwiya anhu annahu kharaja alaihim fi Ramadan wa ainahu mamlu'atani minal ithmit. Bahwasanya juga diriwayatkan Rasulullah SAW keluar di bulan Ramadan sementara keduanya penuh dengan warna ithmit, itu celak, warna hitam. Wala yasih, tapi hadisnya semua lemah. Wala yasih wa ruwiya anhu annahu qala fil ithmit, dan diriwayatkan dia berkata tentang celak, lihat taqihi as-saim. Hendaknya orang berpuasa menjauhi celak. Wala yasih, dan juga tidak sahih. Bahkan kata Yahya bin Ma'in, huwa hadisun munkar, hadis yang munkar. Dari sini Ibnu Qayyim menjelaskan dua-duanya tidak valid dari Nabi. Bahwasanya Nabi pakai celak ketika berpuasa juga tidak sahih, dan Nabi melarang pakai celak ketika berpuasa juga tidak sahih. Berarti kita kembali kepada hukum asal bahwasanya celak tidak membatalkan puasa. Apalagi secara medis tidak ditemukan adanya rongga dari mata sampai ke kerongkongan. Yang ada dari hidung. Adapun rongga dari telinga, tidak ada jalur yang sampai ke kerongkongan kemudian masuk ke lambung. Oleh karenanya secara medis pun ini tidak membatalkan puasa. Oleh karena kalau orang pakai tetes mata, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Mungkin rasa getih hanya sekedar saraf, tapi tidak menunjukkan bahwasanya ada air yang mengalir ke situ kemudian masuk ke lambung. Kadang menjadi patokan batal puasa adalah suatu gizi atau nutrisi yang masuk ke lambung kemudian dikelola, maka jadilah itu pembatal puasa. Oleh karenanya
Para ulama bahas bagaimana jika ada alat dimasukkan ke perut, alat besi, apa namanya, endoskopi, apa namanya? Endoskopi masukin. Sampai ke dalam perut, ke lambung, kemudian perutnya dilihat, kemudian dicabut lagi. Batal nggak puasanya? Batal nggak puasanya? Bilang aja wallahu alam. Batal nggak puasanya? Jawabannya tidak batal. Kenapa? Karena endoskopi besi bukan makanan. Dia bukan nutrisi. Kemudian dia tidak dikelola sehingga menjadi gizi dalam lambung. Beda kalau air langsung dikelola, langsung diserap. Atau makan diserap. Adapun besi, enggak. Kemudian apalagi keluar lagi maka tidak batal. Ini pernah dibahas oleh ulama Hanafiyah. Bagaimana kalau ada batu masuk, kemudian keluar lagi. Batal atau tidak? Maka ditinjau dari satu sisi, batu bukanlah makanan kalau misalnya tidak sengaja. Ataupun sengaja, kemudian yang kedua dia keluar lagi, ya, sehingga mereka mengatakan kalau gitu endoskop yang dimasukkan dalam tubuh tidak membatalkan puasa. Adapun obat tetes mata maka tidak masuk ke lambung, dengan demikian tidak membatalkan puasa. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang teladan Nabi dalam puasa-puasa sunnah. Kalau tidak sampai di sini saja. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.